Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini beredar secari kertas surat tulisan tangan yang disebut-sebut sebagai wasiat Mpok Alpa sebelum meninggal dunia. Surat yang beredar luas di media sosial itu berisi pesan perpisahan, permintaan maaf, serta dorongan bagi rekan-rekan artis untuk tetap berkarya. Di bagian akhir surat terdapat tanda tangan bertuliskan nama Mpok Alpa. Lantas, seperti apa penjelasan Aji Darmaji, suami Mpok Alpa, guna meluruskan soal surat wasiat yang beredar tersebut? Seperti apa pula cerita Iis Dahlia terkait permintaan almarhumah Mpok Alpa yang terakhir kalinya? Dan seperti apa pula aksi Pak Saamin, pedagang cimol, saat tunjukkan jalan yang diwakafkan oleh almarhumah Mpok Alpa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, 4 hari pasca meninggalnya Mpok Alpa, jagat maya dikejutkan dengan beredarnya surat wasiat yang ditulis tangan oleh Mpok Alpa. Di surat wasiat itu yang diunggah oleh akun Facebook @weriandriani1, Mpok Alpa meminta apabila dirinya dipanggil Sang Pencipta, agar keluarga dan sahabat tidak terlalu lama menangisi dirinya. Untuk keluarga sahabat dan penonton yang aku cintai, kalau aku nanti enggak ada, jangan nangis lama-lama ya. Hidup harus jalan terus. Aku cuma mau diingat sebagai orang yang suka bikin ketawa, bukan bikin susah. Kutitip anak-anak, jangan sampai mereka merasa kehilangan kasih sayang. Aku juga minta maaf kalau selama ini ada salah, baik di pekerjaan maupun di pertemanan. Buat teman-teman artis, jangan pernah capek bikin karya yang menghibur. Kita ini hidup cuma sebentar, jadi gunakan kesempatan untuk bikin orang lain tersenyum. Jangan ribut-ribut soal popularitas, uang, atau rating. Semua itu enggak ada artinya kalau kita lupa sama keluarga dan sahabat. Terima kasih, Mpok Alpa. Terkait beredarnya surat wasiat itu, Aji Darmaji, suami Mpok Alpa pun meluruskan. Menurutnya, semasa hidupnya almarhumah istrinya tidak pernah menuliskan surat wasiat. Aji pun menegaskan, jika keberadaan surat wasiat tersebut tidak benar, menurutnya satu-satunya pesan almarhumah sebelum meninggal hanyalah titipan terkait anak-anak. Agar mereka disekolahkan setinggi mungkin, serta memastikan kebutuhan mereka seperti susu dan makanan tidak pernah kurang. Enggak, itu bukan. Sampai sejauh ini Mpok nggak pernah nulis apa-apa. Sejauh ini kayak gitu. Saya juga belum buka itu yang kayak mana kayak gitu. Mpok nggak pernah nulis wasiat apa-apa. Dia kan saya paling tahu gitu. Kalau ada apa-apa pasti ngomong. Ya itu nggak pernah. Jadi nggak dihirauin sama keluarga juga. Mpok nggak pernah kayak gitu karena kan saya tahu gitu. Yang penting tidak nggak menyinggung almarhum gitu, asal jangan disinggung almarhum aja kayak gitu. Dibuat di mata saya itu almarhum yang terbaik kayak gitu. Jadi mengenang kebaikan aja, jangan pernah mengenang keburukan seseorang, melihat kebaikan aja kayak gitu. Abang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum yang buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuman anak-anak, titipan anak, jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin. Aji juga menuturkan, almarhumah Mpok Alpa kerap bercerita ingin meninggal di hari Jumat. Lantaran berdasarkan hadis Nabi, orang yang wafat di hari Jumat akan terbebas dari siksa kubur.
Dan keinginan itu pun akhirnya benar-benar terwujud lantaran Empok Alpa meninggal dunia tepat di hari Jumat kemarin. Ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal dari Jumat, mau naik mobil ini kayak gitu. Ya wakaf buat ya apa halanya buat almarhumah mau buat keluarga kayak gitu. Sementara terkait barang-barang peninggalan milik sang istri, Aji menyampaikan jika sebagian akan disedekahkan. Hal ini dilakukan agar almarhumah merasa senang di alam sana karena barang-barang yang pernah ia pakai dapat bermanfaat bagi orang lain. Sementara sebagian barang lainnya akan disimpan sebagai kenang-kenangan, khususnya untuk anak-anak jika suatu saat mereka merasa rindu. Dan rencananya juga akan dibuat kamar khusus untuk menyimpan barang-barang peninggalan almarhumah. Aji pun sempat menunjukkan pakaian terakhir yang dikenakan Empok Alpa di rumah sakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Ya insya Allah sebagian ya disedekahkan nanti, ya gitu, sebagian disedekahkan biar di sana juga lebih enak pokoknya kan, karena kan apa barangnya dia tuh yang dia pernah pakai atau apa kan kita sedekahin. Sebagian yang paling saya simpan buat kenang-kenangan suatu saat ntar anaknya si rapi dan yang lain tuh kangen kayak gitu kan, bisa ngeliat baju mamanya, pakaian mamanya. Kita kalau disuruh kita bikinin kamar khusus buat barang-barang mamanya kayak gitu kan, kayak foto, sepatu apa kita taruh di situ. Jadi taruh foto-foto tuh almarhum kita pajang di situ dan barang-barang peninggalan. Terakhir peninggalan yang mau pakai itu mau di rumah sakit, pakai jaket ini dia beliin kopi Isinya apa aja? jaket pasti yang dia hari-harinya tuh saya suruh zikir aja di rumah sakit gitu kan, untuk meninggalkan sakit zikir aja, zikir masih ada. Dia bawa kopi sama ini dia tutup dia sholat. Jadi saya buat kayak model kayak dia tuh untuk kayak kubur gitu, ini aja nih kayak gitu. Kan masih suka saya ajak sholat di rumah sakit juga. Bilang mah kalau nggak kuat gerakan tangan gerakan kaki isyarat aja ya, isyarat mata, dia bilang gitu. Hukum selalu kayak gitu, mata aja. Misalkan saya bimbing sholat. Berarti itu nanti setelah 7 harian akan disimpan di kamar atau gimana? Ya ini kan terakhir nih, masih saya simpan, saya bawa kayak gitu kan, karena kalau saya buka juga masih ada ciri khas minyak wangi ini nggak hilang minyak wanginya. Jadi ini saya nggak berani buka karena minyaknya juga ciri khasnya Empok itu, minyak wanginya. Kalau dia lewat pasti bekas dia kayak gitu. Kalau lagi Apal? digendong gini kecium nggak? Enggak, ini kan dibungkus. Gitu. Bungkus, Nah, ya? ini kalau saya buka wangi, dia masih wangi emang. Waktu memberatkan semprotin kan minyak wangi itu awet banget baunya. Berarti pakaian terakhir pada saat Ini saat berangkat rumah sakit, saat di rumah sakit juga kan dingin saya jaketin kayak gitu. Kalau dingin saya jaketin kayak gitu. Topi juga pakai terus kalau dingin kan kayak gitu. Ini kan masih dibungkus juga, masih teringat juga Masih ya? saya bungkus rapi. Topi gitu kan dia jalan ini, kalau dia sholat nih tuh, ini dia sholat kayak gitu. Walaupun bisa buat nutup lah, nutup inian auratnya. Dari penjelasan Aji Darmaji meluruskan soal surat wasiat yang beredar. Lantas, seperti apa pula cerita Iis Dahlia terkait permintaan almarhumah Empok Alpa yang terakhir kalinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu menurut sang sahabat, Iis Dahlia, dirinya sudah tahu sejak awal jika Empok Alpa sedang sakit
Namun, karena almarhumah tidak ingin ada yang tahu tentang kondisinya, maka Iis memilih untuk merahasiakannya sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah. Iis menambahkan, pada saat-saat terakhir, Empok Alpa sebenarnya sudah dijadwalkan untuk menjalani tindakan medis di Penang, Malaysia. Namun, rencana tersebut tertunda karena Empok Alpa tiba-tiba saja sempat batuk saat akan menjalani tindakan. Taunya ya dari awal. Cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, dia nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan. Tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit. Gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi. Akhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, cancernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi. Masih menurut Mama Iis, Empok Alpa sendiri seperunya juga sudah memiliki firasat tentang kepergiannya. Selain suaranya yang sudah mulai hilang, ibu 4 anak itu pun sempat meminta Iis untuk mencopot kutek di kukunya. Hal itu dilakukan karena kuku-kukunya membiru akibat efek kemoterapi dan ia tidak ingin kondisi itu terlihat di televisi. Iis menambahkan, di malam Jumat itu kondisi Empok Alpa memang sudah sangat lemah. Cara bicaranya pun mulai terbata-bata karena penyakitnya sudah menyebar hingga ke paru-paru. Sekarang kita mau nge-review makan buah lagi. Buah apa? Buah mahal. Kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dia bilang, dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kalau malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Dia pergi ya udah bersih kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel gitu. Malam Jumat. Menepikan cerita Iis Dahlia terkait permintaan almarhumah Empok Alpa yang terakhir kalinya. Lantas seperti apa aksi Pak Saamin, pedagang cimol, saat tunjukkan jalan yang diwakafkan oleh almarhumah Empok Alpa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, kebaikan Empok Alpa semasa hidupnya terekam jelas di benak Pak Saamin, tetangga almarhumah yang sehari-hari berjualan cimol. Ya, atas kebaikan Empok Alpa yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan jalan pintas, membuat Pak Saamin dan tetangganya yang lain yang tinggal di bagian belakang rumah Empok Alpa akhirnya memiliki akses jalan keluar menuju jalan raya dari rumah mereka. Dan inilah aksi Pak Saamin saat menunjukkan tanah yang diwakafkan Empok Alpa untuk dijadikan jalan pintas buat warga. Pada penggilingan gua nggak cakep kayak rusak tembok.
Oke, Nah, Pak. ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alfa yang ngasih akses jalan. Terus panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alfa yang diberikan kepada saya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.